Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih akan membahas uji kompetensi 2 materi asam basa bagian C khusus untuk nomor 4. Baik, langsung saja. Nomor 4, kita perhatikan. Baik. Ganes melakukan pengukuran pH air sungai dekat desanya menggunakan beberapa indikator. Hasil pengukurannya sebagai berikut. Ya. Oke. Biarkan saja, nanti kita bahas. Lanjut, menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004, kondisi pH ideal bagi perairan berkisar dari 7 hingga 8,5. Jika selisih dari baku mutu yang dapat ditolerir sekitar 0,1 hingga 0,42, apakah kondisi air sungai tersebut ideal bagi perairan? Jelaskan jawaban Anda. Untuk menjawab soal ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan pH dari air sungai yang dites oleh Ganes. Ya. Kemudian setelah itu kita akan bandingkan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 ini. Nah, setelah itu barulah kita bisa menjelaskan jawaban kita. Baik, cara untuk menentukan pH dari air sungai yang dites Ganes itu kita buat dulu garis bilangan sesuai dengan jumlah indikator yang digunakan. Nah, indikator yang digunakan oleh Ganes ada 3, yaitu brom timol biru, brom krisol ungu, dan fenoftalin. Maka untuk brom krisol biru, trayek pH-nya adalah 6,0 hingga 7,6 dan warnanya kuning biru. Ini kita lihat dulu, yang ini belakangan ya. Baik, nah yang pertama kita buat garis bilangan seperti ini. Kita beri nama brom timol biru 6 dengan garis yang kita beri nomor 6 dan 7,6. Ada kata kuning dan biru. Kuning berarti daerah sebelah kiri angka 6 itu kita beri warna kuning. Kemudian sebelah kanan angka 7,6 kita beri warna biru. Sementara daerah antara 6 dengan 76 itu adalah warna yang merupakan campuran dari kuning dan biru. Jadi kuning dan biru dicampur jadi warna hijau. Selanjutnya indikator yang kedua itu brom krisol ungu. Maka kita buat garis yang mana garisnya kita beri nomor 5,2 dengan 6,8. Perhatikan angka 5,2 nya letakkan sebelah kiri 6. Jangan sampai sejajar atau melewatinya. Nah, kemudian angka 6,8 kita letakkan di sebelah kiri 7,6. Jangan lewat ya. Jadi ingat saja agak penggaris ya. Nah, kemudian warna kuning kita beri untuk daerah sebelah kiri 5,2. Warna ungu sebelah kanan angka 6,8. Sementara daerah antara 5,2 dengan 6,8 itu kita beri campuran antara warna kuning dengan warna ungu, yaitu warna coklat. Nah, ya. Selanjutnya yang kedua adalah fenoftalin. Fenoftalin angka atau trayek pH-nya adalah 8,3 hingga 10. Nah, jadi kita buat garis, kemudian 8,3 letakkan sebelah kanan 7,6, 10 ya jelas jauh lagi. Nah, sudah. Kemudian daerah sebelah kiri 8,3 kita tak berwarna, jadi kita beri warna hitam saja. Kemudian di sebelah kanan daerah sebelah kanan angka 10 itu merah, di sini merah muda ya. Nah, merah muda. Nah,
Selanjutnya daerah di antara 8,3 dengan 10 itu kita beri warna pink yang lebih muda seharusnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita buat garis bilangan seperti ini, barulah kita lihat hasil pengukurannya. Perhatikan hasil pengukuran pH air sungai menggunakan brom timol biru, hasilnya biru. Maka tariklah garis seperti ini. Nah, ke kanan. Berikutnya menggunakan brom krisol ungu menghasilkan warna ungu. Tariklah garis seperti ini. Nah, ya, kita beri daerah arsiran. Nanti saja sependek ini. Nah, selanjutnya yang terakhir fenoftalin, ia menghasilkan hasil pengukurannya tak berwarna. Tak berwarna berarti tandai daerah sebelah kiri 8,3. Nah, kemudian setelah kita selesai memasukkan data hasil pengukuran, maka kita cari daerah perpotongan antara ketiga area yang kita punya. Nah, kok tadi ini deh ya, ini biru, kemudian ini ungu, selanjutnya tak berwarna. Cari garis perpotongannya, pakai warna hijau saja. Perpotongan, cari garis, lihat yang paling kiri. Kiri kita punya 6,8. Kalau 6,8 nya kita tarik garis ke atas, tidak ketemu dengan daerah yang ini, maka kita gunakan 7,6. 7,6 tarik, kemudian sebelah kanannya yang berpotongan dengan ketiganya adalah 8,3. Nah, dengan demikian pH dari larutan atau pH dari air sungai yang kita atau yang Ganes tes itu pH-nya di antara 7,6 dan 8,3. Nah, jadi kita baru menghasilkan pH larutan yang pH air sungai yang dites. Selanjutnya, untuk menjawab apakah kondisi air sungai ideal, maka dicek menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup, pH yang ideal bagi perairan itu berkisar 7,7 sampai 8,5 dengan toleransi 0,1 hingga 0,42. Sementara air perairan yang dites oleh Ganes pH-nya di antara 7 dengan 8,5. Berarti air sungai yang dites oleh Ganes sudah atau masih ideal bagi perairan. Nah, demikianlah kita menjawab soal nomor 4 uji kompetensi 2 bagian C. Nah, mudah-mudahan video ini membantu kalian menyelesaikan soal uji kompetensi 2 bagian A. Selamat bekerja. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.